Halo, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita di kebun pisangnya Pak Yanto karena kita mau ngasih tata cara untuk merawat pisang ini yang bongkor ini ya. Nah, kebetulan Pak Yantonya lagi belum datang ini. Kita di bel udah duluan datang ke sini, tapi jangan lupa subscribe dan komen dan tekan tombol loncengnya supaya channel kita tetap berkembang ya. Karena channel kita tanpa dukungan kalian nanti lambat teman-teman. Jadi terima kasih kalian uh, yang sudah dukung channel saya dan yang sudah saya subscribe dan komen. Mudah-mudahan rezekinya murah dan diberi kesehatan yang sehat selalu ya teman-teman ya. Itu tata cara begini teman-teman. Ini untuk mengatasi pisang yang kerdil begini teman-teman. Ini kan Mas Yanto ini karena dia tukang ya, jadi jarang ke kebun. Nah itu karena kurang bersih bawahnya, kurang bersih pelepah yang daun tua, dan anaknya terlalu banyak. Nah jadi maka dari itu teman-teman tani ya, teman tani pemula, kalau melihat keadaan begini kita prihatin ya teman-teman. Ini ada buahnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8 sisir aja dalam satu tandan. Berarti itu belum berhasil teman-teman. Kalau yang sudah berhasil itu kayak di kebun Pak Agus ada 12, 14 sisir. Nah itu satu tandanya itu berhasil. Kalau ini masih belum teman-teman ya. Ini perlu perhatian khusus ini. Yang begini ini yang perlu kita datangi setiap minggu ya teman-teman, supaya Mas Yanto ini paham di bidang pertanian pisang ya. Cuman dia nanam ditinggal kerja lagi, nanam ditinggal kerja, sampai buah begini dia cuman berapa kali ke sini kan gitu ya. Jadi dari itu teman-teman, khususnya kita budidaya pisang di petani pemula harus kita pahami ya, pahami tentang merawat pisang. Jangan asal tanam ditinggal, asal tanam ditinggal, itu nggak akan mengeluarkan hasil yang maksimal ya. Jadi teman-teman, untuk petani pemula, mari kita sharing ya. Sharing artinya sama-sama mendengarkan video orang, kita nonton video orang, video-video edukasi pertanian, dan video-video kayak saya ini. Kalau teman-teman bisa nyimak dalam setiap saat video siapapun yang tentang pertanian, simaklah supaya teman-teman paham di pertanian, pertanian apapun paham, dan juga kalian kalau mau langsung praktek di pertanian itu bisa. Nah, jadi nggak perlu kita belajar di buku dan di mana-mana ya. Kita tanya ke YouTube ya, kan gitu ya. Kalau udah YouTube itu biasanya teman-teman, dia kan terjun langsung di lapangan ya. Dia tahu persis. Beda sama buku teman-teman. Buku itu asalnya dari sekolahan, tapi kalau YouTube ini biasanya langsung ke petani ya. Keluhannya petani ini tahu ya. Jadi keluhan petani, dan untuk menghilangkan keluhan petani, untuk ngasih solusi petani ngeluh itu, kalau YouTube tahu teman-teman. Masalahnya setiap hari dia belajar sama petani gitu ya. Itu jangan salah paham ya, nanti disangkanya ini YouTube cuman editan dan rekayasa. Itu bukan teman-teman, ini asli ya, asli. Kalau YouTube itu yang langsung seperti aku ini, langsung ke lapangan, langsung ke petaninya, apa keluhan petani kita arahkan, dan kelebihan petani itu apa kita serap gitu loh teman-teman. Nanti kita kembangkan lagi kalau ada misalkan orang lain ngeluh bidang ini kita ada gitu loh. Nah, adanya itu tadi teman-teman, kita bisa nyimak dari petani sana, dari petani sana. Itu tadi karena kita sering setiap hari keliling di tempat pertanian untuk cara-cara budidaya tanaman maupun pisang seperti ini, jagung, cabai, terong, dan lain-lain teman-teman, termasuk kebun karet ya. Itu cara channel kita itu di bidang pertanian, jurusannya itu teman-teman. Jadi makanya ini Pak Yanto ngebel untuk bagaimana caranya ini, baru nanti dia datang kita arahkan. Nah, begini 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 sudah. Yang penting udah kita arahkan. Kalau misalkan
dia nggak bisa nangani sendiri karena dia punya duit, ya nyuruh orang kan gitu supaya tanamannya bagus. Itulah teman-teman ya, itu caranya. Jangan sampai teman-teman salah resepsi dan salah menyimak. Wah, ini YouTube edit-editan, jangan ya. Kita simak benar-benar. Karena kita ini kalau setiap hari keliling di perkebunan orang itu berarti asli teman-teman ya. Nah, bukan hanya ngedit, bukan rekayasa. Nah, itu teman-teman. Karena untuk apa kita susah-susah bikin YouTube kalau nggak asli gitu loh teman-teman ya. Jadi makanya sekarang teman-teman, kalau kalian perlu belajar, yang belum paham khususnya petani pemula, bisa ke YouTube, bisa hubungi YouTube saya di deskripsi ya. Itu ada pelatihan, ada pelajaran untuk cara-cara budidaya tanaman apapun ada. Kalau misalkan ada tanaman cabai, ada di YouTube cabai di deskripsi ya. Terus ada misalkan tanaman melon, ada di deskripsi juga ada. Tinggal itu kalian lihat, cek di situ, insya Allah bisa nambah wawasan kalian yang baru pemula ya. Itu teman-teman ya. Termasuk pisang, jagung, itu semua ada di situ. Jadi karena kita itu selalu memandu sama petani teman-teman, ini di deskripsi tetap teman-teman. Jadi sesuai yang kita bicarakan ini di deskripsi ada, di deskripsi itu ada. Masalahnya kalau itu nggak ada, orang nanya, orang ngecek, itu kan susah teman-teman. Wah itu Pak Jenggot pembualan itu. Di deskripsi nggak ada, berarti cuma ngomong-ngomong doang kan gitu ya. Nah, jadi disesuaikan teman-teman ya. Kita bicara dengan fakta, kita pertanian begini, terus supaya teman-teman pemula bisa nyimak, bisa belajar dan belajar, terus di deskripsinya ada gitu ya. Jadi supaya teman-teman tidak gagal paham, belajar dan belajar, tapi jangan lupa setiap hari nonton supaya kalian paham. Jadi YouTube kita ini teman-teman setiap hari berubah ya. Hari ini di kebun pisang, kadang besok di kebun lain, kadang di kebun pisang lagi, tergantung orang yang minta aku datang ya. Karena kebetulan kita ini sebagai kelompok tani, kita itu sering disuruh datang orang, suruh ngecek penyakit dan hama, terus tata cara teman-teman ya. Itu supaya beri solusi untuk teman-teman yang pemula, yang tadinya itu belum paham betul tentang pertanian, lagi baru belajar. Karena teman-teman untuk pertanian cara modern ini, zaman modern ini, zaman maju ini, udah beda jarak sama zaman dulu teman-teman ya. Nah, kalau untuk kelompok saya yang kurang hanya alatnya aja teman-teman ya. Alat pertanian aja. Kalau tanah insya Allah di Kalimantan ini luar biasa, masih lebar teman-teman. Karena di Kalimantan ini lebih mudah. Walaupun nggak punya tanah kita bisa tanam teman-teman. Numpang tanah-tanah orang masih bisa ya. Kalau di Kalimantan ini ya. Cuman kita itu tinggal mau atau enggak. Dan juga begini teman-teman. Kalau kita punya lahan sempit, bisa juga nanam pisang kayak ini, kayak Mas Yanto ini. Ini cuman berapa baris saja bisa. Nah, ini bisa ngisi priok ya, teman-teman. Priok hari-hari nggak mungkin telat ini kalau dalam dia ini punya 300 batang, teman-teman. 300 batang ini kalau 2 minggu panen 10 tandan aja atau 20 tandan udah lumayan. Udah prioknya nggak mungkin guling, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Khususnya petani pemula, semangatlah di bidang pertanian ini. Jangan ragu-ragu dan jangan bimbang. Jangan takut tidak dibeli orang. Yang kita takuti itu, takutnya kita ketinggalan aja ya. Takut ketinggalan tani ini. Kalau orang-orang kebanyakan sudah tani dulu, kita ketinggalan, berarti orang sukses dari tani kita belum ketemu teman-teman ya. Kita masih, gimana ya tani itu, kok aku